Selamat datang di Ragam Cerita. Mantap. Gokil. Setelah banyak yang kita lalui di 2020, sekarang 2020 ingin berakhir. Gokil. Banyak kejadian yang kita alami di awal tahun yang kita dilanda banjir. Bulan ketiga kita datang corona. Betul. Bulan terakhir kita minum corona, minuman. Bir dong itu. Bir. Nggak boleh dilarang agama. Jadi buat kesempatan kali ini nih, gue udah balik lagi nih ke Jakarta, udah bareng lagi sama Habibi. Akhirnya setelah sekian lama Bisa ya, LDRan ya kita ya. Bisa income lagi. Yoi. Tapi kita nggak berdua aja, kita bertiga sama satu lagi kawan kita. Kenalkan Bib. Dia adalah seorang mahasiswa pendidikan tinggi dengan IQ yang kalahin Albert Einstein. Bener nggak? Bahkan gue juga gak pernah ngecek tuh, Bay. IQ gue berapa, Bay. Jadi tuan lu, Bay. Lulusan terbaik di kampusnya. Belum. Doanya aja. Amin. Amin. Dia seorang mahasiswa. Dia kuliah teknik. Ya, benar. Teknik elektro. Gokil. Sering gesterum. Jadi kita sekarang kita ngundang yang nggak main-main ya. Iya. Kita ngundang ketua himpunan mahasiswa elektro. Setelah kita jalan YouTube dan gak ada isinya, akhirnya kita bisa mengundang datangkan orang yang berisi. berwawasan. Iya. Daging. Ya, ini Rizky Maulana. Oke. Jadi buat kesempatan kali ini kita bakal ngomongin, ini kata dia Habibi di awal-awal tuh udah ngomongin awal tahun, masalah banjir, terus corona datang. Kita bakal ngomongin masalah 2020. Benar. Jadi siapa dulu nih yang mau cerita masalah 2020 nih? Kan kayaknya berdampak ke semuanya ya. Kayaknya tahun ini menurut gua juga tahun yang berantakan lah bisa dibilang. Kayak rencana-rencana yang udah dibuat di awal tahun atau bahkan tahun sebelumnya untuk tahun ini kayak hancur semua. Hancur. Kayak misalnya corona, gara-gara corona. Itu usaha dagang sayur gua jadi kena imbasnya. Karena kan gua dagang di Pasar Laris, teman-teman yang punya duit banyak datang. Di Kosambi ada, searching aja Pasar Laris Kosambi. Nah, buat orang-orang Jakarta Barat, Kosambi, Semanan, dan Green Lake sekitarnya bisa datang ke Ude Barokah. Ude Barokah di Pasar Laris Kosambi. Bener. Gokil. Iya, tapi gara-gara corona bener nih, omset tuh turun karena banyak kafe yang tutup. Iya, jelas. Iya. Restoran. Tapi pernah lu kena sweeping tuh? Enggak ada sweeping. Belum pernah? Sweeper. Jangan mencuri dong. Enggak ada, alhamdulillah. Sebenarnya lu Habibi apa Diego sih? Temennya Dora. Apa, Bud? Iya, Boots. Jadi lu tuh berdampak tuh ya sama penjualan lu sayur gitu ya. Dampak. Corona Karena nih. toko-toko biasanya karena gua kan pasar gede ya kan. Biasanya restoran yang ngambil bukan orang-orang kampung, ada tapi dikit lah. Dan itu sangat berpengaruh, biasanya omset bisa jutaan, sekarang turun. 7 jutaan per hari. Iya. Udah jadi miliarder tuh. Harusnya lu jadi ngatin Raffi Ahmad lo. Sekarang kan rapinya dulu. Iya. Nanti lagi. Nah, kalau buat lu nih Ki, tahun 2020 nih, ya lu tau sendiri corona apa segala macamnya, berdampak gak sih lu sebagai seorang mahasiswa gitu? Pertama, bicara soal 2020, menurut gua 2020 adalah tahun yang nggak kita duga-duga. Iya. Isi daripada cerita di dalamnya ya, itu Iya. nggak pernah Karena kalau kita diduga, sangka gitu kan. nggak kaget sih. Iya, benar. Banyak surprise sebenarnya cerita di dalamnya gitu. Oh, udah ada corona nih. Kita harus siap-siap. Enggak kayak gitu ya? Iya. Gimana, Emang gimana, kelihatan gimana? juga sih. Ya, tadi nggak disampaikan oleh Bayu gitu Iya. kan. Ada banyak plan gitu yang harusnya kita bisa laksanakan dalam beberapa kesempatan di tahun 2020. Namun akhirnya karena kita terhalang oleh pandemi atau mungkin pandemi lah. Kalau bahasa konspirasinya, Iya, bahasa iya, konspirasi pandemi gitu kan.
Direncanakan ya? Rencana, karena ini bentuknya rencana gitu. Iya. Ada yang bilang corona ini adalah sebagai political tools gitu. Iya. Sebagai contoh gitu kan, bahwa menjelang pemilu Amerika katanya nih, gencar-gencarnya pemilu, Iya. maka dibuatlah corona atau COVID-19 sebagai alat politik. Benar. Gara-gara Trump ini pasti. Gara-gara Iya. Trump dan Hei Biden, Trump, gitu. kalau dengar video ini, Anda bajingan. Anda sering di rumus-rumus matematika. Apa tuh? Trapezium. Waduh. Trapesium. Oh, temennya jajar jenjang ya. Terus. Iya, karena pandemi ini, jadi ada beberapa kegiatan atau schedule kita yang mau nggak mau kita reschedule atau bahkan itu hilang dari Hilang. schedule kita gitu, Iya. hilang dari schedule kita. Lalu selain daripada corona, ada lagi beberapa trending ya. Sebagai contoh katakan omnibus, ya Omnibus Law. itu cukup membuat kegaduhan ya bagi Iya, benar. negara kita, Buat negara kita. khususnya yang terdampak daripada omnibus tersebut atau substansi yang ada pada pasal-pasal yang terdapat pada omnibus. Buruh, kawan-kawan buruh terkena dampaknya mungkin Ada turun ke jalan. ya dia Betul. turun ke jalan yang Kawan-kawan mana mahasiswa juga ya. oleh mahasiswa juga, yang mana hal ini harusnya kalau pemerintah bisa mengantisipasi hal ini, harusnya kerumunan itu tidak akan terjadi gitu. Iya benar. Kalau memang pemerintah pro akan kesehatan, akan tegaknya protokol kesehatan, harusnya menghindari ya katakan demonstrasi daripada masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Benar. Pada kenyataannya kan realitanya Iya, jangan cuma bisa ngindar masyarakat doang. masyarakat sudah coba memberikan aspirasi bahwa urgensi kita tahun ini Untuk saat ini atau saat kesehatan. ini adalah kesehatan gitu. Iya. Lalu kemudian masyarakat juga sudah menyampaikan ke kawan-kawan perwakilan rakyat yang ada di bangku legislatif gitu, Iya. sebagai legislator, pembahasan yang harus diutamakan adalah bagaimana caranya kita mengantisipasi atau katakan mereduksi korban-korban yang sudah terkena dampaknya atau mengantisipasi mereka-mereka yang belum terkena dampak daripada Iya. COVID-19 gitu. Namun yang menjadi prioritas utama adalah omnibus. Omnibus. Padahal itu saya rasa bukan menjadi sebuah prioritas yang harus kita Dilakukan utamakan sekarang, gitu ya. ya. Masalahnya kita sedang terkena. Ya, karena urgensinya apa Iya. gitu, urgensinya apa? Iya sih, menurutku juga apa ya, istilahnya pemerintah kayak main kucing gitu sama rakyatnya. Ketika omnibus law ditekan pada waktu malam hari dan juga waktu pada hari libur gitu kan. Jadi kayak main kucing sama masyarakatnya gitu. Nah nih masyarakat lagi sibuk-sibuk pandemi nih, kita bikin suatu gagasan yang menyusahkan mereka. Akhirlah omnibus law gitu kan. Jadi ya itu sih juga berpengaruh sih kepada apa ya, negara kita lah, sangat berpengaruh gitu. Di saat kita lagi diserang sama pandemi, kita diserang lagi nih dari dalam sama pemerintahan kita. Masalah-masalah kayak gitulah, masalah-masalah politik yang seharusnya bisa ditunda gitu kan. Jadi dikencet kita kan. Iya. Dari dalam dijorokin. Dari luar ditusuk kan. Dari luar sama corona. Aduh. Padahal katanya omnibus ini adalah sebuah kebijakan. Kalau kita coba telaah lagi dari kata kebijakan, itu dasar kata daripada kebijakan adalah bijak. Bijak. Jadi kita nggak ada kebijaksanaannya gitu. Iya, Mana iya. kebijaksanaan dari pemerintah gitu kalau memang pemerintah coba pro pada masyarakat Iya. gitu kan. Tapi ya kenyataannya adalah kontradiktif dari apa yang mereka inginkan. Atau mungkin memang mereka inginnya ya kita sengsara gitu. Siapa tahu kalau kita Atau mau suzon, yang bisa suzon gitu. atau yang bisa bijak cuma laut. Apa tuh? Bijak laut. Iya. Baja. Baja. Ger. Baja, baja. Ntar gue kasih nih editan. Hello. Halo. Angkat dulu. Angkat dulu, nggak apa-apa. Apa-apa, santai. Ini konten. Ayam beb. Oke, balik lagi. Tadi kita udah ngomongin omnibus law. Kita nggak pengen ngomongin panjang lebar lah masalah omnibus law. Kita itu ada orang yang lebih paham. Concern lah ke situ ya. Iya, lebih paham, lebih paham di hal itu. Tapi kan kita juga merasakan dampaknya gitu. Iya. Kita nggak bakal ngomong panjang lebar masalah omnibus law ya. Tapi kan omnibus law itu kan masuk di dalam saat-saat pandemi kemarin. Iya. Kan? Nah, apalagi tuh Bib, yang lu rasain tuh selain tadi penurunan penjualan lu jadi turun tuh gara-gara corona, jualan sayur lu, apalagi sih yang lu rasain gitu dari pribadi lu sendiri deh? Waduh,
Nggak usah dimulai. sedih. Kata Ini kayak ininya kali itu ya. iya, ntar gue tambahin ini back song ini orang pinggiran. Selain masalah perduniawian, Duniawian. banyak hal yang terjadi di hidup gua, masalah pribadi juga. Asmara. Tentang asmara. Oh, ini berdampak corona. COVID-19 itu berdampak ke asmara lu, Bay. Kenapa? Wah, luar biasa. Cita-cita juga. Sebenarnya gua udah punya plan nih 2019 tuh. 2020 dong. 2020 ya. Maksudnya bikin plannya di 2019. Oh, iya. Buat di 2020. Oh, betul. Iya. Lo Gua berarti pengen jadi- orang-orang yang terencana ya hidupnya. Iya, gue pengen jadi pemain sumo. Tapi karena corona kan nggak boleh peluk-pelukan. Oh, iya, bener. Jadi Nggak boleh ada kontak fisik. Iya, jadi ya gue harus menunda lah masa depan gue menjadi pesumo. Tapi kira-kira semua online bisa nggak tuh? Nggak bisa. Gimana? lewat frame di kamera kita kan. Meluk-meluk kamera ya. Iya, jadi sekarang juga jadi kayak serba online ya. Tadinya Serba kan online juga. serba online. Nah, ya jadi semuanya tuh di tahun 2020 ini jadi apa ya? Jadi serba online gitu ya. Iya, Serba online, kuliah online, dagang online, apa segala macam semuanya. online. Nah, Ki, kalau lu nih sebagai mahasiswa nih yang lu rasakan nih di masa pandemi gitu nih. Kuliah online atau kayak gimana tuh lu keluh kesahnya lu keluarin aja di sini. Kita dengerin, kita sebagai pendengar yang baik. Kalau dikatakan dampak kita sebagai mahasiswa, mungkin secara general ada pelajar ya. Pelajar yang terkena dampak pada COVID, nantinya kan sistem pembelajaran itu dilakukan secara daring ya, dalam benar. jaringan. Sulit gitu rasanya kalau kita memaksakan untuk ikut sistem yang memang dari awal tuh kita belum pernah menerapkan gitu, menerapkan tabu. sistem daripada itu. Apalagi yang namanya pembelajaran itu harus ada interaksi antara guru dengan murid. Ya, betul. Interaksi dalam hal ini adalah interaksi secara langsung ya, tatap muka, Iya. bukannya secara online. Bahwa gimmick yang coba kita lihat dari online atau melalui video call katakan itu akan berbeda ketika kita melihat secara langsung gitu. Gimmick akan berbeda nanti dalam penafsirannya ya. Kita tidak bisa mengklaim gitu atau katakan menilai secara konkret bahwa katakan misal anak ini sebenarnya lagi senyum, contoh. Padahal bisa jadi ya enggak seperti apa yang dia bayangkan gitu. Karena juga banyak kejadian-kejadian yang seru kan di kuliah online ini. Kan karena lewat video iya, call kan kita nggak tahu nih situasi di rumah tuh kayak gimana kan. Pernah ada yang viral tuh video dia udah suami istri, udah suami istri. Terus suaminya lagi kuliah online, tiba-tiba istrinya nongkrong. Terus dilihat teman-temannya nimbrung gitu ya. Oh, lagi iwi-iwi. Itu lagi on cam tuh, lagi on cam tiba-tiba meluk terus nyium gitu. Iya, aduh. Terus gimana tuh respon? Gue belum tahu nih, gue belum tahu. Ada pokoknya di Oh internet. iya, itu yang mahasiswa kan tapi ya. Iya. Itu lucu banget. Ya banyak lucu dan keluhnya Iya. juga sih. Ya karena kan ini pertama kali bagi kita ya. Mungkin sebagai tantangan juga bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi revolusi industri yang sudah ingin memasuki 5.0 bahkan ya. Tapi kita masih ada titik 4.0. Kayak tadi dagang apa-apa online gitu kan melalui sebuah platform tertentu. Serba online lah, padahal di luar sana gue yakin banyak juga yang sudah menerapkan hal itu gitu sebelum datangnya pandemi ya. Kira-kira begitu. Kayak dagang online gue rasa di negara di luar Indonesia udah banyak gitu. Tapi ketika datang pandemi, gue rasa ada beberapa hikmah yang coba kita bisa ambil, khususnya pelajaran bagi masyarakat Indonesia atau katakan tantangan bagi pemerintah. Siapa tahu enggaknya kita dalam menghadapi revolusi industri ini gitu. Kira-kira begitu. Menghadapi teknologi yang katakan di Indonesia sendiri masyarakat banyak yang kurang paham akan teknologi, bagaimana kita melaksanakan kuliah secara daring atau dari sisi pembelajaran juga bukan hanya si pelajar ini yang disulitkan tapi juga orang tuanya. Orang tuanya. Karena sebagai contoh bagi beberapa pelajar
mohon maaf gitu ya, yang mereka ada di pelosok Ya. negeri gitu, di perkampungan, di pedesaan. Pertama mereka bisa jadi mereka nggak punya fasilitas berupa smartphone Iya. untuk mereka Internet melakukan juga daring gitu. susah, internet. Susah, laptop nggak punya gitu misal. Itu yang menjadi hal sulit gitu, atau akan menjadi tantangan juga bagi kita. Pertama bahwa kemiskinan kita itu masih cukup banyak, angka kemiskinan, fasilitas belum merata. Gua rasa itu yang perlu dijawab gitu, atau kita carikan solusinya khususnya bagi Habibie gitu kan. Bukan bagi gua, tapi bagi Habibie. Bagi kita. Gua mau mikirin, biar lu aja yang mikirin. Jadi apa ya? Kayak gue juga kemarin, gue kan juga pas pandemi ini udah mulai skripsi kan tuh. Iya. Awal-awal pandemi itu gue udah mulai skripsi. Nah ketika itu kan gue kampus di Malang ya, dan waktu itu ketika pandemi gue pulang tuh. Sebelum pandemi gue udah pulang ke Jakarta. Jadi lagi pembuatan skripsi itu, pas penelitian atau segala macamnya itu terbengkalai semua tuh. Iya. Jadi gue 3 bulan gitu, 4 bulan di rumah nggak ngapain jadinya, skripsi nggak jelas, soalnya nggak bisa ketemu dosen pembimbing, Iya, benar-benar. nggak bisa ke kampus juga kan, gue juga nggak bisa keluar kota kan waktu itu kan Jakarta kan di apa? PSBB Kayak, ya? Iya, PSBB. Terus Iya. kalau mau ke luar kota, Lockdown, kata kameramen lockdown. iya lockdown. Ada sih lu. Terus kalau mau keluar kota biasanya ada yang jagain kan. Siapa tuh? Iya, kayak tugas keamanan gitu. Oh iya betul, kira mau punchline. Jangan ditagih mulu, jangan ditagih Gimana mulu. panselnya? Jangan ditagih mulu. Tenang aja, tenang. Nah itu ya pas gue kuliah tuh anjir kata gue lagi skripsi mana belum selesai kan, baru mau mulai. Jadi ya kayak inilah terbengkalai juga pas kemarin wisuda gue, alhamdulillah gue udah wisuda, gue sarjana SPD, sarjana pengangguran dong. Pas wisuda juga online enggak, offline enggak, jadi nggak ada wisuda tuh. Gue nggak ngerasain tuh namanya wisuda, kayak orang diiniin apa tuh namanya, tali toganya Iya, dipindahin, ya. salaman sama rektor, Sama nggak pernah tuh, rektor. nggak pernah ngerasain. Jadi kayaknya gue kuliah 4 tahun tuh kayak sia-sia aja gitu. Padahal gue kuliah tuh cuma buat salaman sama rektor tuh. Iya. Karena enak ya tuh. Iya, apalagi yang dicari gitu loh. Iya. Kalau kuliah tuh, pasti kan lu kalau pengen kuliah pasti yang dicari pasti salaman sama. sama rektor. Iya bener. Sama mindahin tali. Iya bener. Ya itu tuh yang ditunggu-tunggu tuh. Ilmunya mah kayak ya udah ntar bisa carilah. Yang salaman sama rektor yang susah gitu. Tapi Bay, lu kayaknya bicara soal dampak ke perkuliahan nggak berdampak apa-apa kayaknya ke rumah. Iya kayaknya lu happy-happy Karena- aja. Ya aja. Kampus gue tuh tertinggal kawan. Ini sebut nggak nih? Instansi ini sebut nggak? dong. Kampus dia Di ini saat kampus-kampus lain mengadakan kuliah online. kuliah online dari Lu adain semua online. kita kampus gue tuh nggak menyediakan itu, cuma e-learning doang. Oh. E-learning kan electronic learning kan sama. Iya tahu, tapi kita nggak bisa dengerin dosen langsung ngejelasin. Oh, Cuma nggak ada ngisi soal doang. presentasi Iya. gitu. Oh nggak kayak misalkan kayak anak kuliah itu tuh kayak via Zoom atau apa? Iya, nggak interaksi ada. sama dosen tuh nggak ada. Paling di kampus gue mah via pale. Ya. Apa di video call satu apa dosennya? Halo sayang lagi apa? Tiba-tiba dosennya video call satu. Nggak ada di kampus gue tuh itu. Gue makanya ilimat kadang gue pengen gue video call sama dosen gitu-gitu. Nggak, belum dapat kesempatannya, mungkin nanti S2. Yes dulu. SS dong. Iya. Susah tuh dapetnya kalau game gacha dulu. Hah? Nggak lanjut. Terus gimana? Apalagi ketika kita udah ngomongin masalah kuliah online, terus tadi udah ngebahas sedikit masalah Benar. omnibus law. Berarti kan setelah adanya corona kan banyak yang harus online. Berarti kan kita butuh solusi untuk menangani ini, masalah corona ini. Akhirnya muncullah Vaksin vaksin. yang katanya udah datang dan lagi dicoba sama BPOM ya. Katanya bakal keluar di pertengahan Januari tahun depan nih. Katanya mau keluar di minggu ketiga katanya. Efektifkah atau terujikah ini si vaksin ini? Ini kita buat video udah akhir tahun ya. Ya, Jadi akhir tahun. udah berapa bulan tuh kita udah maksudnya di dalam suasana pandemi ini. Pandemi. Udah berapa bulan, jadi kayak masyarakat juga sebenarnya Udah mulai jenuh. udah mulai nggak tahan, dan Banyak pun artis-artis yang awal-awalnya gembar-gembornya jaga jarak gitu. Jaga jarak. Akhirnya buat iya keluar juga
bikin konten. Iya, buat vlog jalan-jalan. Untungnya vlog kita belum pernah ya. Nggak ada ya vlog Nggak jalan-jalan. ada pembiaran. Nggak ada. Karena Nggak punya duit. nah, Apalagi. bukan karena PSBB-nya Bukan. Nah, emang Sebenarnya nggak pengen keluar pengen duitnya nggak ada. Nah, udah akhir tahun nih ada kabar menggembirakan gitu. Katanya datang 6 ya. 6. Enam. Yang gue lihat sih 6 nih. Jadi lo 6 iya dari tirto.id, gue lansir dari tirto.id. Yang pertama ada namanya vaksin COVID-19 yang diproduksi sama PT Bio Farma. Terus ada vaksin AstraZeneca. Terus ada vaksin dari National Pharmac. Paraquin. Nah ini aja nih yang singkatannya Sinopharm. Nah, Itu yang Sinopharm. lebih gampang. Terus ada vaksin Moderna, vaksin Pfizer sama vaksin Sinovac. Ya. Nah katanya itu tuh yang mau dicoba tuh. Kita doakan saja ya semoga Bermanfaat. Semoga efeknya manfaatnya terjamin lah. bisa efektif karena Bukan virus kaleng-kaleng. iya karena udah capek juga misalkan kita kayak tiap bulan kudu rapid test ataupun Iya. swab. Nah lu rapid test swab pernah nggak lu? Karena capek juga ya kan. Heeh. Hidung dicolok-colok terus. Pernah nggak? Enggak lah. Gua nggak pernah kemana-mana. Tapi Pengangguran. lu pernah gitu? Pernah rapid test. Rapid Jadi test. gua itu waktu gua sempat yang namanya kerja praktik kan, Magang. dan salah satu syarat untuk magang di sana itu gua harus melampirkan surat rapid test. Rapid test. Ya rapid test doang, cuman bukan rapid antigen ya. Kalau sekarang kan rapid itu mulai berevolusi lagi tuh. Iya. Rapid test, rapid antigen gitu. Cuma gua nggak ngerasain itu rapid Yang test. paling bagus kan rapid Ahmad. Rapid. Ah. Rapid. Terus. Iya, rapid Itu test. cerita Dan aja nih. alhamdulillahnya itu non reaktif. Ya. Non reaktif. Alhamdulillah. Tapi emang di sekeliling gua juga pun alhamdulillah nggak ada yang terkena COVID gitu. Mungkin bisa jadi gini, Bay. Bukan nggak ada yang kena, tapi nggak ada yang tes, jadi nggak ketahuan. Kenapa? Iya. Mungkin itu juga. Mungkin itu juga. Karena juga seharusnya ya menurut gue juga kayak gitu-gitu untuk kalangan menengah ke bawah bisa agak berat juga dan seharusnya bisa digratiskan gitu ataupun dengan harga yang lebih murah. Iya. Soalnya waktu awal rapid test ada tuh waktu itu rapid test pertama bulan Mei kalau nggak salah setelah Lebaran itu karena mau balik ke Malang kan untuk nyelesain kuliah gua kan. Itu awal-awal 300-400 ribu gitu. Gila. Maksudnya untuk kalangan menengah ke bawah Itu segitu mendingan buat beli nasi, buat beli itu Indomie. bisa buat dagang terus diputar lagi bisa jadi 800.000. Iya, tapi kan pemerintah nggak ngasih harga yang lebih murah gitu. Iya. Walaupun sekarang alhamdulillahnya udah lebih turun lah. Jadi kalau gua nggak salah kemarin gua rapid test lagi di PMI Malang itu udah 90.000. Karena berat juga kan kalau 200-300. Iya, Kita negatif tapi perut kosong. kosong. Kita negatif tapi lapar. Akhirnya mati bukan karena COVID, karena kelaparan. Jadi ini udah akhir tahun nih, yang tadi kita udah ngobrolin masalah vaksin juga. Ya. Katanya mau keluar tahun depan. Nah, pengharapan nih buat tahun kedepannya nih dari lu gimana Ki? Buat tahun 2021 nih. Harapan yang lu inginkan. Harapan gue sih nggak banyak yang mengenai 2021. Yang paling utama adalah kehidupan tuh kembali normal gitu. Nah, Dan kalau bisa nih harusnya kan kalau bicara COVID-19 ini kan diadaptasi dari awal tahun ditemukannya ya, Iya. 2019. Harusnya dari 2020 udah expired. Udah expired lah. Kalaupun nanti ada ganti Iya. COVID-21. 21. Bisa gitu. kalau nggak XX1, XX1, Nggak, COVID-XX1 gitu. Cinemax, Iya, kalau nggak COVID CGV. 21 CGV. S Pro. terus apa lagi? Dan bicara soal vaksin, kalau bisa nanti vaksin ini ditransformasikan dalam jadi bentuk obat gitu ya, yang bisa dikonsumsi oleh khalayak, entah tablet atau kapsul, dan itu coba didiskusikan ke warung-warung Madura. Iya. Bener. Warung-warung Madura. Karena Biar itu gampang. Jadi kalau ada yang orang yang terpapar atau terindikasi penyakit COVID gitu, Nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit. warung Madura gitu. Iya. Orang kalau pusing aja sakit kepala beli bodrek gitu atau apa Paramed, Pilek aja, gampang pilek gitu. iya. Ya harapan gue sih simpel gitu. Jadi salah satu solusi yang solutif bagi gua.
Jadi tolong dengarkan pemerintah. Tolong ini mah tolong bener. Jangan dikorupsi lagi ya. Juliari Batubara. Jangan dikorupsi lagi. Udah mah bantuan sosial dikorupsi. Ini Iya. vaksin mau dikorupsi juga. Iya bantuan juga ya. Iya, bantuan juga perlu buat masyarakat ekonomi menengah ke bawah juga Itu perlu. gue pengen nagih utang dulu tuh 10.000 duit gua. Iya, jadi Korupsi. kayak anak tongkrongan cuman pertama diambil. Pertama. Iya, gokil lu. Salah emang korupsi. Terus apalagi tadi kayak vaksin yang lu pengen bisa didistribusikan merata gitu. Bahkan katanya bisa harapan lu bisa di stok di warung-warung Madura tuh, apalagi tuh. Harapan lu Ya, mungkin. mengenai tahun depan. Ya, kehidupan kita kembali normal lah. Iya. Bukan dengan istilah new normal, Bukan, normal iya. padahal nggak normal gitu kan. Iya. Bener. Terus kalau Dan dari tolong nih masih- gue menyampaikan buat para globalis mungkin ya yang mempunyai peran, globalis. yang punya peran Berat. dalam pandemi ini, coba tolong lihat gitu atau gunakan sisi kemanusiaan Anda gitu, bahwa dampak daripada apa yang Anda lakukan itu berdampak kepada seluruh manusia yang tidak bersalah gitu. Atau mungkin kalau katanya itu kan genosida ya besar-besaran, Iya. Nah, buat ngilangin orang-orang kayak Habibie gitu supaya nggak ada lagi di tatanan dunia baru nanti gitu. dunia Apa world order apa Iya, the new iya. world order. Iya benar. Kayak ya kayak Avenger gitu ya, Thanos. Ya, iya genosida kan sekali. Set hilang. Jadi Ntar kasih efek ya, gue ini langsung pada hilang gitu. Aduh, susah ya. Kan editnya susah dong. Ini bintang tamu nyusahin ya. Nggak tahu minta efek yang bagus lagi. Iya sih, maksudnya yang lu yang punya teori-teori konspirasi mengenai hal ini, udah lu simpen aja sendiri gitu. Maksudnya kalau lu mau beropini juga, ya udahlah maksudnya di circle lu aja gitu. Jangan dibawa ke publik dan maksudnya jadi perdebatan lagi kan, maksudnya kasihan tenaga kesehatan, para maksudnya pasien yang lagi dirawat maupun yang udah nggak ada gitu, di banyak juga saudara-saudara kita di sekeliling kita kan kayak gitu. Benar. Terus kalau lo Bib, harapan lo nih buat tahun 2021 mendatang nih? Ya, hidup kembali normal lah pastinya. Iya pasti. Biar semua ini hidup lagi. Benar-benar. Perekonomian, musik juga kan seni. Oh mati iya, banget. event-event ya? Event-event mati banget. pada mati ya. Apalagi kan gue juga suka tergabung lah di salah satu komunitas stand up, Oh, punya hobi iya. stand up. Dan Benar-benar. itu mati banget. Bener ya. Semua jadi online. Tadi lu nggak ngomongin masalah stand up, malah masalah jadi pesumo. Kan yang penting stand up itu. Karir lu kan selama ini kan menjadi stand up comedian. Kan manusia banyak lah tujuannya. Oh iya, rencana mah karena kita bisa rencana ya. Iya. Tuhan yang menentukan ya. Bener, iya. Stand up tuh jadi susah karena menurut gue stand up tuh yang baik tuh ya ada feedback ya gitu. Iya, ada ketawa. Ditonton langsung iya. Ketawa beneran gitu, Nah. bukan ketawa efek. Karena kadang kan internet juga kadang kita ngejokesnya udah ngejokes nih udah punchline 5 menit baru dapet ketawanya kan delay. Delay. Jadi bingung kita. Jadinya lo gitu ya. Masih pakai sia kali lo. Ya jadi semoga semuanya lah Iya. cepet normal. Iya, sama sih dari gue juga semoga nggak cuma di Indonesia gitu, maksudnya di seluruh dunia juga kembali normal seperti sedia kala gitu, maksudnya ketika kita bisa bertatap muka langsung gitu dengan kawan, dengan kerabat tanpa harus menjaga jarak kan gitu kan, bisa sholat pun misalkan kayak kemarin kan ada tuh yang berita awal-awal corona kan dari pemerintah juga kan nggak boleh sholat di masjid Iya. atau apa segala macam beribadah, jadi bisa kembali lagi gitu Iya. pada semula gitu kan. Bis sholat jadi nggak ada jarak lagi. Betul, jadi rapat nih Jadi ke rumah rapat, kelingking. kelingking kena. Terus biar jokes kaki diinjek bisa lagi. Oh iya. Gimana coba dong. Ya udah lagi duduk kita Lagi duduk. Susah ya. Iya. Jadi mungkin itu aja sih. Mungkin dari lo ada tambahan nih. Ya mungkin itu aja. Dari lo Beb? Ya mungkin itu sudah sangat cukup. Udah cukup karena untuk 2020 ini. Pokoknya itulah harapan kita buat teman-teman juga tetap menjaga kesehatan, tetap ya patuhilah protokol kesehatan yang Iya. ada, maksudnya gitu buat teman-teman luar sana. Pakai Jadi masker. buat pakai masker juga. Wajah. Iya, mengkoang ya.
Buat teman-teman juga yang kemarin merayakan hari Natal, selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru untuk semuanya. Mungkin segitu aja, sekian dari kita. Gue Bayu Akbar Alfarisi pamit. Gua Rizky Maulana. Gua Andi Lau. Yoi, kembali lagi nanti. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Like juga ya, pokoknya Kalau nggak suka boleh dislike. Boleh pokoknya subscribe yang penting mah, soalnya kita Pokoknya jangan di report dah. ya jangan udah mau cuma 216 pakai di report lagi. Ya udah pokoknya gitu aja, thank you. Thank you.